Soal nomor 5. Di lingkungan perumahan Astri, Pak RT berencana membuat lahan parkir baru di sebidang tanah kosong. Tanah tersebut terdiri dari area persegi panjang untuk parkir mobil dan area segitiga siku-siku untuk parkir motor membentuk trapesium siku-siku A, B, C, D. Sisi miring BC berbatasan langsung dengan tanah warga sehingga akan dibuat jalan. Panjang AD 8 meter, kita tuliskan langsung di sini 8 meter, dan denah tanah tersebut seperti yang ditujukan pada gambar. Terdapat beberapa pernyataan. Pernyataannya berkaitan dengan luas lahan parkir dan panjang jalan. Oke, kalau luas berarti kita harus mencari luas trapesium. Kita harus nyari luas dan panjang yang berbatasan dengan tanah warga tadi. Luas trapesium itu adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke, setengah dikali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar adalah sisi AB dan sisi DC. Ini kan sejajar. Nah, AB dan DC berarti adalah 12 ditambah 18 dikali tingginya berarti yang AD itu yaitu 8. Di setengah dikali 30 kali 8. Kita bagi 8 bagi 2 itu 4. 30 kali 4 yaitu 120 meter persegi. Oke, berarti luas trapesiumnya atau luas keseluruhan lahan parkirnya adalah 120 meter persegi. Selanjutnya kita diminta untuk ada pernyataan 2 dan 4 itu berkaitan dengan panjang jalan yang berbatasan dengan tanah warga. Tadi jalan yang berbatasan dengan tanah warga adalah sisi miring BC. Nah, sisi miring BC ini berarti ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya dulu. Ini B, ini C. Nah, kita anggap ini sebagai titik E ya. E ke B itu sama aja dengan A ke D. Ini berarti juga 8. E ke C, karena ini misalkan E, D ke E-nya itu sama aja dengan A ke B yaitu 12, maka di sini ke sini adalah 6, sehingga E-nya 6. Maka sisi BC sama dengan sisi miring adalah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat itu 36. Akar 100 yaitu 10. Kalau kalian hafal, ini merupakan tipe 1 yaitu 3, 4, 5. Kelipatannya 6, 8, 10. Sehingga kita bisa tahu bahwa sisi miringnya adalah 10 meter ya, ini. Dan luas trapesiumnya 120. Maka pernyataan yang benar adalah yang 2 dan 3, yang B. Oke. Nomor 6. Rosi dan Kesha bermain petak umpet. Rosi bertugas untuk berjaga di titik yang sudah ditentukan. Kemudian Kesha berjalan menuju tempat persembunyiannya. Dalam bidang koordinat kartesius, posisi Rosi adalah negatif 3,2 dan Kesha adalah 5,8. Jarak antara Rosi dan Kesha. Oke, kita ingat jarak 2 titik. Itu rumusnya adalah X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Oke, bagaimana kita menentukan X1, X2, Y2, Y1? Maka kita tuliskan dulu titiknya. Si Rosi, ini titiknya adalah negatif 3,2. Sedangkan Kesha, titiknya adalah 5,8. Terserah kita mau menentukan Rosi sebagai titik pertama atau Kesha sebagai titik pertama, itu bebas. Yang jelas namanya titik itu pasti X, Y. Ini X, Y. Tinggal kita tentukan. Kalau Rosi sebagai titik pertama, berarti
Y1, X2, Y2. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan ke rumus. Jarak antara Rosie dan Keisha pun Anda simbolkan dengan RK sama dengan X2-nya yaitu 5 dikurangi X1-nya negatif 3 kan, berarti kurangi negatif 3 dikuadratkan ditambah Y2-nya 8 kurangi Y1-nya 2 kuadrat. Oke, 5 dikurang negatif 3. Ingat kalau ada kayak gini berarti diapain? Ditambah. 5 tambah 3 itu 8 kuadrat ditambah 8 kurangi 2 yaitu 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 6 kuadrat 36. Akar 100 sama dengan 10 satuan. Oke, jawabannya yang A. Nomor 7. Pengurus wisata Curug Muncar di Brno membuat wahana permainan baru yaitu Flying Fox. Pengunjung akan bermain wahana ini mengawali permainan naik ke atas curug yang tingginya 9 meter. Oke, pasti ini adalah soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Oke. Di sini ada curug yang tingginya, namanya tinggi berarti kayak gini ya. Ini tinggi. Tingginya adalah 9 meter. Setelah menggunakan peralatan yang sesuai standar keamanan, mereka meluncur, ini ada tingginya di sini, ke tempat yang berjarak 40 meter dari tempat mereka naik. Oke, tempat mereka naik kan di sini. Mereka awal naiknya di sini. Dia berjarak 40 meter. Pasti namanya jarak itu horizontal. Sehingga inilah yang 40. Panjang tali minimum yang harus disiapkan oleh pengurus untuk membuat wahana Flying Fox tersebut adalah, oke, kita masukkan karena panjang tali berarti yang ini yang diminta. Ini X-nya berapa? Ingat ya, kalau tinggi itu yang tegak, kalau jarak itu yang mendatar. Karena sisi miring berarti adalah 9 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 9 kuadrat 81 tambah 40 kuadrat 1600. Maka jadinya 1681 yaitu 41 meter. Jawabannya yang C. Oke, nomor 18. Perhatikan beberapa persamaan linier dua variabel di bawah. Ada 4 persamaan dari beberapa persamaan di atas yang termasuk SPLDV. Ingat, PLDV persamaan berarti tanda sama dengan linier itu pangkat 1. Apanya? Variabelnya. Dua variabel ada 2 simbol. Nah, kalau kalian perhatikan di sini semuanya dari pernyataan pertama sampai keempat itu semuanya sudah PLDV. Gimana? Karena ada sama dengan pangkat tertingginya 1 dari variabel dan seterusnya. Nah, tapi manakah yang SPLDV? SPLDV itu adalah gabungan atau minimal 2 PLDV yang menggunakan variabel sama. Tentu yang pernyataan pertama di sini XY, di sini juga XY. Dan pernyataan keempat PQ dengan PQ. Kalau yang ini PQ, ini AB, beda. Meskipun PLDV, tapi bukan SPLDV. Ini XY, ini QP. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, soal berikutnya di video selanjutnya.